Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnati wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratul afadil, hadratul mukarramin yang kita takdimi, DKM masjid yang kita cintai ini, barakallahu fikum, yang kita hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat, para pimpinan instansi-instansi pemerintahan maupun lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat. Yang kita hormati Bapak Ibu hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihat. Kalau kata Ustadz Abdul Somad, termasuk yang belum kawin maupun belum sunat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun pada sore hari ini di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke rumah Allah, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang mukmin adalah hamba Allah yang dituntut untuk memahami sejarah, karena dia hidup untuk melanjutkan nilai-nilai yang pernah tegak dalam sejarah sebagai bagian dari kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, menjadi mukmin adalah menjadi manusia sadar sejarah, sebagaimana setiap hari dia paling tidak 17 kali berdoa sambil belajar sejarah, yaitu di dalam setiap rakaat sholatnya, di mana dia membaca suratul Fatihah. Di dalam suratul Fatihah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ma'rifatullah. Bismillahirrahmanirrahim, untuk mengenal Allah dengan sifatnya yang maha mulia, maha pengasih, kasihnya tiada pilih-pilih, maha penyayang, sayangnya tiada batas berbilang. Lalu dengan ma'rifah kepada Allah, kenal kepada Allah itu, dia menjadi cinta kepada Allah. Karena mustahil bagi siapapun yang kenal dengan Allah untuk tidak jatuh cinta kepadanya. Zat yang maha mulia, yang semakin kita kenali, kita akan semakin akrab dengan kesempurnaannya. Berbeda dengan makhluk yang semakin kita kenali, semakin justru kita tahu
aib-aibnya, kekurangan-kekurangannya. Kalau Allah makin kenal, makin kita akrab dengan kesempurnaan, maka tidak bisa tidak kita akan cinta padanya. Sehingga kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Orang cinta pasti memuji, orang cinta pasti memuja. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Lalu karena dia kenal lalu cinta, maka selanjutnya adalah berharap-harap. Sehingga dia mengungkapkan dalam lafaz berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Dia ungkapkan harapannya kepada Allah yang Maha Pengasih, kasihnya tidak pilih-pilih, yang Maha Penyayang, sayangnya tiada batas berbilang, untuk dapat memberikan rahmat kepadanya. Bahwa segala amal perbuatannya, amal solehnya, ibadahnya, ketaatannya tidak akan pernah cukup untuk membayar semua nikmat Allah. Sehingga dia beribadah untuk meraih keridhaan Allah, meraih kasih sayang Allah. Sebagaimana dia telah berjanji, rahmatku mendahului murkaku. Dalam soal keburukan, Allah Maha Adil, tidak mendolimi satupun di antara hambanya. Keburukan dibalas keburukan dengan setimpal oleh Allah, tanpa ditambahi, tanpa dikurangi. Tetapi dalam kebaikan-kebaikan, amal saleh, ibadah, ketaatan, maka Allah membentangkan rahmatnya, sehingga paling tidak satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa datang membawa kebaikan, maka Allah akan berikan balasan 10 kali lipatnya. Paling tidak, bisa lebih dari itu, bisa dilipat gandakan sampai 700 atau bahkan tidak terhingga. Maka kita berharap Ar-Rahmanir Rahim. Lalu setelah kenal, cinta, berharap, berikutnya takut dan khawatir. Karena Allah yang Maha Adil, maka dia Malik Yaumiddin, menguasai hari pembalasan. Maka setiap amal perbuatan akan dimintai tanggung jawab. Semua dosa akan ada balasan. Ini hakikat rasa takut kita kepada Allah, kepada sifat keadilannya, yang dia akan menghisab, menampilkan semua nikmatnya, sekaligus semua amal perbuatan kita kelak, yang dengan tampilan itu banyak makhluk yang akan berkeringat dingin karena rasa malu kepada Allah. Sebab banyak nikmat Allah justru digunakan untuk durhaka kepadanya. Maka digambarkan oleh Nabi SAW, pada hari hisab itu ada hamba yang tenggelam dalam keringat dingin karena malunya kepada Allah. Ada yang semata kaki, selutut, sepinggang, sepundak, atau bahkan lebih dari itu. Malik Yaumiddin, takut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah ikrar. Setelah kenal, cinta, harap, takut, maka berikrar. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami beribadah, kami mengabdi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, manasikku, hidupku, matiku, semua untuk Allah, Rabb semesta alam. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard.
seluruh diriku aku hadapkan kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ikrar, iyyaka na'budu. Tetapi kita menyadari bahwa kita yang diciptakan untuk beribadah ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bukan surat An-Nas, tapi surah Adz-Dzariyat ayat 56. Iyyaka na'budu, kita yang diciptakan untuk beribadah ini lemah, rapuh, kurang, tanpa pertolongan Allah. Sehingga ketika kita misalnya dipanggil untuk sholat, hayya 'alas shalah, jawabnya apa, Pak? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk menghindar dari keburukan, tidak ada kekuatan untuk meraih kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada kekuatan untuk menyambut seruan Allah, untuk beribadah kepadanya, kecuali dengan pertolongan Allah. Maka kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, pertolongan atas setiap kesulitan kami, dan pertolongan lebih-lebih di dalam kami beribadah. Karena kalau tidak ditolong Allah, kita tidak mampu melangkah ke masjid. Karena kalau tidak ditolong Allah, kita tidak mampu berwudu. Karena kalau tidak ditolong Allah, kita tidak mampu mengangkat tangan dalam takbiratul ihram. Karena kalau tidak ditolong oleh Allah, kita tidak mampu meletakkan kepala kening di lantai dalam bersujud kepada Allah. Karena kalau tidak ditolong oleh Allah, tidak bisa berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Karena kalau tidak ditolong oleh Allah, tidak bisa mengeluarkan bagian harta kita untuk zakat, atau untuk infak, atau sedekah, atau wakaf. Kalau tidak ditolong oleh Allah, maka kita tidak bisa berhaji memenuhi panggilannya ke Baitullah, dan seterusnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan supaya bisa beribadah kepada Engkau. Maka yang berikutnya adalah doa kita yang Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengabulkannya. Doa itu berbunyi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ditunjukkan oleh Allah dengan sejarah. Setiap hari kita membaca doa ini 17 kali paling tidak, melebihi dosis obat yang diberikan dokter. Begitu pentingnya doa ini yang selalu kita ulang-ulang. Begitu pentingnya doa ini yang selalu kita angkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Dan doa ini kita memohon ditunjukkan jalan yang lurus. Bagaimana cara Allah menunjukkannya kepada kita? Lewat sejarah. Karena jalan lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Maka Al-Quranul Karim mayoritas isinya berupa kisah sejarah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-namanya antara lain Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Alyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang yang bersama dengan mereka. Maka sebagian besar isi Al-Quran
kisah tentang orang-orang yang diberi nikmat yang merupakan para peniti jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu berbeda-beda karakteristiknya. Pernah bersalah, mohon ampun kepada Allah, diberi kesempatan seperti Adam. Atau jalan yang penuh cinta, ujian cinta tentang keluarga, dari bapak ke istri, kedua istri, ke anak, dan seterusnya, seperti Ibrahim. Atau jalan ketidaksempurnaan, pernah bersalah, cacat lidah, tetapi lalu harus berjuang menjadi Rasul Ulul Azmi. Seperti Musa alaihissalam, musuhnya perkasa, anak buahnya meletre, kata orang Jawa. Seperti Bani Israel. Atau pernah gagal mengemban tugas, pergi dengan marah, lalu Allah didik untuk sabar, dilempar dari kapal ke dalam lautan, ditelan ikan yang menelannya ditelan ikan yang lebih besar, dibawa ke dasar lautan, dan diberi kesempatan berikutnya untuk berjumpa dengan kaumnya dalam keadaan mereka mendapat hidayah. Atau yang sakit seperti Ayub, atau yang kaya raya seperti Sulaiman, atau yang diuji seperti Daud alaihi salam, atau yang suci seperti Maryam, tetapi ujian pun datang soal kesuciannya dengan pertanyaan orang. Atau yang tampan seperti Yusuf, tetapi mengalami lika-liku kehidupan, disayang orang tua, didengki saudara, dibuang ke sumur, ditemukan orang bukan dikembalikan tapi dijual sebagai budak, digoda oleh majikan, difitnah, dijadikan objek balas dendam, dikirim ke penjara, dilupakan teman di penjara, tampil menyelamatkan negeri dalam paceklik besar, berjumpa keluarganya, menyusun skenario agar adiknya bergabung, lalu orang tuanya pun berhimpun. Semua itu jalan lurus, karena jalan lurus itu wa annallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim. Bahwasanya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka sembahlah Dia semata-mata. Inilah jalan lurus. Jalan lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat, dibentangkan cerita sejarahnya di dalam Al-Quran. Untuk membuat cerita itu lebih hidup, untuk membuat yang putih tampak jelas, maka ditampilkan yang hitam. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang yang engkau murkai, bukan jalan pula mereka yang sesat. Maka tampil pula dalam kisah sejarah Al-Quran Iblis, Fir'aun, Qarun, Bal'am, Samiri, Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid, Ubay bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ahli kitab Yahudi yang dimurkai Allah karena mengubah isi kitab suci, menyimpangkan kebenaran dan membunuh nabi-nabi. Dan ahli kitab sebagian dari kalangan Nasrani yang hidup tanpa petunjuk, tanpa kitab yang menerangi, hanya dengan prasangka dan duga-duga sehingga tersesat. Semua diceritakan sebagai sejarah di dalam Al-Quranul Karim. Maka umat Islam adalah umat sejarah. Sejak dari Al-Quran dia dibiasakan untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kisah-kisah sejarah. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh telah ada di dalam kisah-kisah mereka itu ibrah, pelajaran-pelajaran berharga bagi orang-orang yang memiliki kedalaman pemahaman dan perenungan, ulil albab. Maka karakteristik umat Islam belajar sejarah tapi sekaligus
belajar dari sejarah. Belajar sejarah menjadikan kita tahu. Belajar dari sejarah membuat kita bijaksana. Belajar dari sejarah membuat kita bisa mengerti bahwa ada kejadian, ada tokoh, ada sosok, ada waktu, ada peristiwa, dan lain sebagainya. Belajar dari sejarah membuat kita bisa memahami apa sebabnya begini, apa sebabnya begitu, apa yang perlu dilakukan supaya tidak terulang kesalahan, apa yang perlu diambil sebagai pilihan ketika dihadapkan pada kenyataan yang sedang ada di lapangan, jalan mana yang harus ditempuh dengan mengikut kepada teladan-teladan. Itulah belajar dari sejarah. Oleh karena itu, sejak dari masa Rasulullah SAW sampai kemudian ke masa para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, semangat untuk mengajarkan sejarah dari generasi ke generasi sangat kuat. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma pernah menyatakan kalimat yang senada, kalimat yang serupa. Kami membacakan magazi, kisah-kisah kepahlawanan Rasulullah SAW di sela-sela kami mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kami. Jadi kurikulumnya anak-anak para sahabat, kurikulumnya para tabi'in dan anak-anak para tabi'in, kurikulumnya para atba'ut tabi'in dan anak-anak mereka adalah Al-Quran dan sejarah. Yang Al-Quran sendiri sudah kita sebut mengandung sejarah dan kisah-kisah kepahlawanan Rasulullah dan para sahabatnya yang juga mengandung sejarah. Maka studi sejarah di kalangan umat Islam dinilai penting untuk terus membangkitkan harga dirinya, kemuliaannya, dan ketangguhannya sebagai suatu umat. Sehingga ketika Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zangki hendak memimpin pembebasan Baitul Maqdis, pembebasan Masjidil Aqsa dari penjajahan pasukan salib, dia meminta seorang ulama besar, Al-Imam Ibnu Asakir, untuk mengajarkan sirah kepada pasukannya. Bahkan ada kisah terkenal di mana satu hari Sultan Nuruddin hendak berangkat berjihad. Lalu dia menenteng pedangnya dan kemudian menuntun kudanya untuk berangkat membersamai pasukannya. Imam Ibnu Asakir menegur, bagaimana engkau akan dimenangkan Allah, wahai Sultan, sementara caramu menenteng pedang dan caramu menuntun tunggangan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka Sultan Nuruddin memerintahkan semua pasukannya untuk menunda keberangkatan ke medan jihad, untuk terlebih dahulu menyimak Imam Ibnu Asakir menjelaskan bagaimana cara Rasulullah SAW menenteng pedang, menggunakan pedang, menuntun kuda dan unta atau mempergunakannya, bagaimana cara menunggangnya, bagaimana cara memperlakukan kendaraannya, bagaimana caranya berjalan di tengah peperangan, bagaimana caranya memberi komando, bagaimana caranya menghindar dikala dalam keadaan terkepung dan lain sebagainya yang dibacakan Imam Ibnu Katsir dari Kitabul Maghazi, yang dibacakan Imam Ibnu Asakir dari Kitabul Maghazi. Maka tidak lama kemudian Sultan Nuruddin meminta Imam Ibnu Asakir untuk menulis sebuah kitab sejarah dari sudut pandang kota Damaskus yang mulia. Maka tertulislah Tarikhu Dimashq 53 jilid sebagai karya monumental Imam Ibnu Asakir dalam bidang sejarah. Pada masa berikutnya
di masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Akan datang penulis lain seperti Imam yang menulis kitab Al-Kamil Fit Tarikh, jumlah jilidnya 80. Jadi penulisan sejarah dari generasi ke generasi. Seperti Ibnu Abdi Rabbih menulis Al-Iqdul Farid, seperti Imam At-Tabari menulis Tarikhur Rusul wal Muluk, tarikh Rasul-Rasul dan Raja-Raja, atau juga Tarikhul Umam wal Muluk, sejarah umat-umat dan kerajaan-kerajaan. Demikian pula Imam Ibnu Katsir menulis Al-Bidayah wan Nihayah, dan berbagai kitab lainnya sepanjang sejarah menjadi bukti bahwa umat Islam umat sejarah, umat yang belajar sejarah sekaligus belajar dari sejarah. Maka kita sebagai bangsa muslim terbesar pada masa ini, bangsa Indonesia, juga memiliki sejarah panjang yang harus diketahui generasi kemudian untuk menjaga izzahnya, harga dirinya sebagai sebuah bangsa. Karena dia meneladani satu leluhur yang memiliki perjuangan dahsyat melawan kezaliman, imperialisme, kolonialisme, dan penjajahan. Dalam waktu yang panjang, silih berganti, dan itu menjadi bekalnya untuk tegak menghadapi masa depan, juga belajar dari masa lalu agar tidak mengulang kesalahan. Maka belajar sejarah yang serampangan bisa menghasilkan kesimpulan yang menjatuhkan harga diri dan kepercayaan diri. Seperti ketika kita kemudian belajar sejarah dalam perspektif kolonial, lalu dicekoki dengan doktrin bahwa Nusantara kita 350 tahun lamanya dijajah. Padahal kalau kita mau sejenak duduk mengkaji dari awal sampai akhir lika-liku sejarah bangsa kita akan sampai kesimpulan bahwa kita bukan 350 tahun dijajah, melainkan 4 abad berjihad, berjuang melawan penjajahan. Karena kita memiliki pembanding-pembanding, misalnya dengan melihat fakta sejarah. Seperti apakah yang dinamakan dijajah? Pandanglah misalnya ke benua Amerika, dari ujung utara sampai ujung selatan. Di benua Amerika itu dulu sebelum kedatangan Christopher Columbus, sebelum kedatangan Francisco Pizarro, sebelum kedatangan Hernando Cortés, sebelum kedatangan Amerigo Vespucci dan para penjelajah yang nanti berubah menjadi penjajah, menurut estimasi para sejarawan ada kira-kira 50 sampai 110 juta penduduk asli Natif Amerikan yang secara salah kaprah disebut Indian. Bayangkan sebelum kedatangan Columbus dan kawan-kawannya ini, di benua Amerika dari ujung utara ke selatan diperkirakan pernah tinggal 50 sampai 110 juta orang asli Amerika. Di mana mereka sekarang yang pernah terjajah itu? Hilang lenyap bukan hanya wujud fisiknya, hilang lenyap bahasanya, hilang lenyap budayanya,
hilang lenyap identitasnya. Semua yang di benua Amerika, dari ujung utara sampai ujung selatan hari ini, berbicara bahasa penjajahnya. Perancis, Inggris, Portugis, Spanyol. Mereka berpakaian dengan pakaian penjajahnya. Bahkan kulit penduduknya adalah kulit para penjajahnya. Bahkan penduduknya adalah penduduk para penjajahnya. Dari ujung utara sampai selatan. Itu dijajah. Yang dekat dengan kita namanya benua Australia. Sebelum kedatangan Kapten James Cook, sebelum kedatangan Admiral Flinders, jumlah orang aborigin asli Australia itu diperkirakan 8 sampai 20 juta orang. Di mana mereka sekarang? Sisa 50.000 orang dikonservasi dengan undang-undang, dengan berbagai hak khusus supaya tetap bertahan. Untuk abang-abang lambe, kata orang Jawa, untuk bisa dijual sebagai tanda bahwa mereka peduli pada indigenous people, orang-orang asli. Padahal sampai 1920-an di bawah undang-undang Australia, mereka masih dianggap dan diperlakukan sebagai hewan. Itu dijajah. Maka negara Australia itu, kepala negaranya masih Ratu Inggris. Yang ada di sana ditunjuk gubernur jenderal mewakili Ratu Inggris. Terjajah sampai hari ini. Nusantara kita membaca buku pelajaran SD, SMP, SMA, dijajah 350 tahun. Tapi hari ini masih bertahan 270 juta orang. Tidak hilang Sundanya, tidak hilang Jawanya, tidak hilang Acehnya, tidak hilang Minangnya, Bataknya, Plembangnya, Komeringnya, Melayunya, Banjarnya, Dayaknya, Bugisnya. Tidak hilang Sasaknya, Samawanya, Bojonya. Tidak hilang suku-suku di Papua dan Maluku yang masing-masing punya nama ribuan jumlahnya. Kita bertahan. Ya, meskipun dari wajah-wajahnya masih wajah agak terjajah. Minimal terjajah cicilan, terjajah utang. Mudah-mudahan semua yang punya hutang dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok keras aminnya? Tetapi kita berdaulat secara de jure. Kita punya negara yang kita proklamasikan pada 17 Agustus 1945. Kita tidak pernah menyerah kepada penjajah. Sejak awal kita melawan dan terus melawan. Di tahun 1511, penjajah itu mencapai Kesultanan Malaka, merampok kotanya dan menguasainya untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah demi kekayaan mereka. Portugis bangsanya, Alfonso d'Albuquerque nama komandannya. Dalam babat tanah Jawi disebut Kongso Dalbi, Alfonso d'Albuquerque, Kongso Dalbi. Siapa yang aware, yang sadar bahwa ini penjajah, ini berbahaya, ini harus dilawan?
sidang majelis para ulama yang disebut Dewan Wali Sanga, yang bersidang setiap malam Jumat Kliwon di Masjid Demak, yang lalu oleh kolonial ketika berhasil menjajah Jawa, malam Jumat Kliwon kemudian dipropagandakan sebagai malam angker, malam seram, padahal dulu adalah malam berkumpulnya para wali untuk membahas persoalan-persoalan umat di Masjid Demak. Sidang menetapkan jihad harus dikobarkan untuk menyongsong musuh yang telah ada di ambang pintu. Maka Pangeran Fathi Yunus, menantu Raden Patah, Adipati Jepara yang pelabuhannya makmur dan kaya, segera menyanggupi tugas untuk memimpin jihad melawan Portugis. Dengan mengerahkan armada kapal dari pelabuhan Jepara, dia bergerak dan menjadi bukti bahwa Islam adalah unsur pemersatu sejak awal perjuangan melawan penjajah, melampaui batas-batas geografis, melampaui batas-batas administrasi politik. Karena di dalam armada yang dipimpin Fathi Yunus alias Adipati Unus ini bergabung kapal-kapal Bugis, kapal-kapal dagang milik Tuban, kapal-kapal dari Gresik, kapal-kapal milik Banjar, kapal-kapal milik Banten, milik Cirebon, milik Jambi, milik Palembang. Semuanya menggabungkan diri untuk berjihad melawan penjajah. Bahkan armada perang Kesultanan Aceh rela menggabungkan diri dan kemudian berada dalam komando Pangeran Fathi Yunus dari Jawa untuk menggempur kedudukan Portugis di Malaka. Siapa yang aware? Umat Islam. Gempuran itu mungkin gagal karena pada saat Pangeran Fathi Yunus mengepung pelabuhan Malaka, qadarullah wa masya'afal, armada besar Portugis datang dari Goa di India dan menjepit kedudukan armada Pangeran Fathi Yunus, sehingga armada perang Kesultanan Demak ini dan kawan-kawannya ditembaki dari arah benteng dan juga dari arah belakang mereka, sehingga terjadi kekacauan dan banyak kapal yang tenggelam. Meskipun Portugis mencatat di dalam catatan sejarah mereka tentang perang Malaka, tidak pernah kami menghadapi lawan yang seperti ini. Bagaimana kapal Pangeran Fathi Yunus adalah kapal Jung Jawa terbesar yang pernah kami lihat. Dibangun dalam 3 lapis kayu yang dilapisi logam-logam, sehingga meriam-meriam kami pelurunya tidak mampu untuk menembusnya, kecuali tiang agung yang berhasil kami tembak sehingga rubuh dan konon mengenai Pangeran Fathi Yunus rubuhannya. Tapi kapal itu nyaris utuh, dan konon kapal-kapal Portugis kalau disandingkan dengan kapal Jung milik Fathi Yunus jadi tidak bisa disebut kapal. Galeon-galeon ala Eropa itu hanya seperti mainan di dekat sebuah kapal besar yang dipimpin oleh pangeran dari Jepara, Fathi Yunus. Jadi kisah-kisah pahlawan Nusantara ini membuat kita bangga sebagai bangsa bahwa kita sejak awal bukan pasrah dan rela dijajah, tetapi melawan. Dari generasi ke generasi. Tidak lama kemudian ada seorang ulama yang berasal dari negeri Pasai, namanya Fadlullah Khan. Dalam lidah orang Portugis disebut Valete Khan, Fadilah Khan atau Fadlullah Khan. Melihat negerinya Pasai sudah dikuasai Portugis, tampak sebuah benteng besar dengan bendera salib berkibar-kibar, maka dia tidak sudi untuk pulang ke negerinya. Dia berlayar lanjut ke Jawa, mendarat di Demak, kemudian mengabdikan diri sebagai alim ulama di Kesultanan Demak. Sultan Trenggono yang melihat ada kehebatan di dalam diri sang mujahid ini mengusulkan agar Fatahillah menikahi 2 janda
Fath Yunus. Dua janda Fath Yunus itu Ratu Mas binti Raden Patah dan Ratu Ayu binti Sunan Gunung Jati. Sehingga Fatahillah nanti namanya akan disebut Fatahillah. Pada waktu itu Fadlul Lahan menjadi menantu Demak sekaligus menantu Cirebon. Ketika Portugis hendak membangun dan mencengkramkan kuasanya di Jawa, yakni di pelabuhan Sunda Kelapa, yang diterima Portugis itu dengan tangan terbuka oleh Raja Samiam, maka Sultan Trenggono meminta Fadlul Lahan memimpin armada perang untuk menyelamatkan Jawa, menggempur Portugis yang hendak menguasai Sunda Kelapa hingga mereka dipukul mundur. Maka hari itu Juni 1527 menjadi hari Fatham Mubina, kemenangan yang gilang gemilang. Disebutlah kota itu sebagai Jayakarta, terjemah dari Fatham Mubina. Dan namanya yang semula adalah Fadlul Lahan, kemudian disebut sebagai Fatahillah atau Fathullah, kemenangan dari Allah. Inilah yang tertulis di nisannya yang ada di samping makam mertuanya di Gunung Jati Cirebon. Tubagus Pasai Fatahillah. Generasi berikutnya menyaksikan bagaimana Portugis, Spanyol, kemudian disusul Belanda dengan kerakusan mereka untuk mencari gold, emas, kekayaan, glory, kejayaan, kerajaan-kerajaan mereka, mengibarkan benderanya ke seluruh dunia, dan gospel menyebarkan agamanya. Dihadapi oleh para sultan Nusantara dengan gigih. Di Maluku, negeri asal rempah-rempah yang sangat diidamkan di Eropa, yang di tahun 1480 pernah kejadian di Lisbon, Portugal, 1 gram lada ditukar dengan harga 2 gram emas. Di situ pula Portugis dan Spanyol berebut kekuasaan. Portugis menghibah-hibah kepada Sultan Ternate untuk bisa bersekutu, sementara Spanyol memohon-mohon kepada Sultan Tidore untuk bisa bekerja sama, membendung Portugis dan Ternate bersama-sama. Berjalan kerjasama, nampaklah kerakusan, nampaklah pula kejahatan yang kemudian semakin ditunjukkan oleh para penjajah itu. Khairun Jamil dari Ternate, sultan yang bijaksana, berupaya untuk menyingkirkan orang-orang Portugis dari kerajaan dengan mengurangi hak-hak mereka dalam monopoli perdagangan cengkeh dan pala, dan juga dengan membatasi jumlah tentara-tentara mereka di benteng-benteng yang sudah terlanjur dibangun. Tapi Khairun Jamil kemudian dibunuh dengan cara keji ketika memenuhi undangan jamuan makan di benteng Castella yang ada di Ternate. Gubernur Portugis Lopes de Mesquita memerintahkan agar Khairun Jamil ditikam, jantungnya dikeluarkan, dan jasadnya dibuang. Putra Khairun Jamil, Babullah Datusyah, kemudian dengan baju satin putih yang berlumuran darah ayahnya, mengaumkan sumpah soya-soya untuk mengusir seluruh kekuatan asing dari negerinya. Maka 3.000 kapal kora-kora dikerahkan dengan puluhan ribu pasukan yang dimilikinya, dipimpin oleh Kapita Kapilaya, Kapita Ruhubongi, Kapita Hitu,
Kapita Ambon, dan Sultan Jailolo bergerak menghantam benteng-benteng Portugis, memaksa mereka untuk menyerah dan takluk, sehingga hanya tersisa satu benteng Portugis, yaitu benteng Castella yang lalu dikepung selama 5 tahun sampai seluruh penghuninya kemudian menyerah dan keluar dari wilayah Ternate untuk hanya diizinkan menghuni Pulau Timor bagian timur yang hari ini kita sebut sebagai Timor Leste. Atas kemurahan hati Babulah Datu Syah, mereka masih boleh berada di Timor bagian timur. Babulah Datu Syah lalu menguasai 72 jazirah kepulauan di Indonesia Timur, mengislamkan berbagai wilayah dari Mindanao di utara sampai Pulau Rote di selatan, membawa risalah Islam sampai kepada Raja Goa, dan menguasai seluruh wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, hingga ke wilayah Bima di Nusa Tenggara. Babulah Datu Syah adalah salah satu kisah kejayaan bagaimana kita mengusir penjajah dan kekuatan asing dari wilayah Nusantara Timur. Sudah habis waktunya. Jam pulang tampaknya. Maka generasi demi generasi, dari Pati Unus ke Fatahillah, ke Babulah Datu Syah, ke Ali Mughayat Syah dan Ali Riayat Syah di Aceh. Kemudian dilanjutkan Iskandar Muda. Lalu di Jawa muncul Sultan Agung Hanyokrokusumo menggempur Batavia sampai 2 kali. Dilanjutkan Sultan Hasanuddin di Gorontalo, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten di abad ke-17 itu, menjadi mata rantai jihad yang tidak putus-putus sampai zaman berikutnya. Di Jawa bergolak pemberontakan Pangeran Mangkubumi melawan VOC selama 9 tahun dari 1749 sampai 1755. Pangeran Arya Mangkunegara dari 1742 sampai 1757. Sebelumnya ada Trunojoyo, ada Untung Suropati. Kemudian dilanjutkan di abad berikutnya, di Minangkabau muncul gerakan para ulama, Haji Miskin, Haji Sumani, Haji Piobang, yang pulang dari Tanah Suci disambut oleh Tuanku Nan Renceh untuk melakukan pemurnian agama. Lalu bersama-sama kaum adat yang semula bermusuhan di Plakat Puncak Pato Alam di bawah kepemimpinan Peto Syarif Malimbasa Muhammad Syahab, Tuanku Imam di Bonjol. Bersatulah kemudian kaum ulama maupun kaum adat untuk berjihad melawan Belanda. Di Jawa bangkit Pangeran Diponegoro, di Palembang bangkit Sultan Mahmud Badarudin kedua. Di Tidore berjihadlah Nuku Muhammad Amiruddin Kaicil Paparangan selama 25 tahun. Di zaman berikutnya Pangeran Antasari di Banjar bersama kemenakannya Sultan Hidayatullah menggelorakan jihad pula.
Di Jambi, Sultan Toha Saifuddin bergerilya selama 48 tahun tanpa pernah tertangkap dan tak bisa dikalahkan. Di Batak, Sisingamangaraja 12 selama hampir 30 tahun bergerak melakukan perlawanan kepada orang-orang Belanda yang memaksakan hak-hak monopoli sekaligus agama Kristen untuk dimasukkan ke tanah Batak yang dipimpin oleh penginjil dari Jerman Ludwig Nommensen. Seluruh Nusantara tidak pernah berhenti dari jihad itu, bergolak dengan berbagai gerakan yang sangat dahsyat, hingga muncul model-model perjuangan baru yang dirintis oleh para ulama, cendekiawan, dan tokoh-tokoh kebangsaan, dan semuanya tidak pernah lepas dari peran ulama dan umat Islam. Murid-murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Haji Umar Said Cokro Aminoto, dan Haji Rasul adalah cikal bakal pergerakan di Jawa dan Sumatera yang melahirkan kebangkitan nasional. Tidak pernah lepas pula dari bimbingan para ulama, sehingga kemerdekaan itu diraih dan diproklamasikan. Maka inilah anak-anak kita menanti kita menceritakan kisah-kisah mereka, para pahlawan Nusantara, supaya bisa kemudian meneladani, mengambil ruhnya dan semangatnya. Bagaimana di generasi berikutnya di Aceh, pahlawan itu tak habis-habis selama 40 tahun berjihad melawan KP Belanda. Muncul Tengku Cik Ditiro, Teku Umar, Cut Nyadin, Pocut Merah Intan, dan begitu banyak nama harum yang luar biasa. Ini kisah-kisah pahlawan Nusantara yang wajib kita tuturkan kepada anak kita. Oleh itulah ditulis buku ini, kisah-kisah pahlawan Nusantara. Setelah pada Ramadan lalu diceritakan setiap subuh selama 30 hari, dan kadang dalam sehari lebih dari satu pahlawan kita ceritakan. Mudah-mudahan berkenan menyimak, bisa dilihat dan dibaca di bukunya. Katanya ada di depan. Allah alam. Ini sebagai pengantar agar kita menghargai kisah-kisah pahlawan ini untuk menjadi permata bangsa ke depan. Anak-anak kita tidak pernah kehilangan obor dan nyala api semangat untuk melanjutkan atas berkat rahmat Allah yang luar biasa. Kita bukan 350 tahun dijajah, tetapi 4 abad berjihad melawan penjajahan. Kita dari negeri-negeri yang banyak, 77 kesultanan, yang negara-negara lain kalau habis dijajah malah pecah jadi lebih kecil-kecil. Kita karena niat yang suci bersatu menjadi negeri Indonesia yang jauh lebih besar. 17.000 pulau, 1.300 suku bangsa, hampir 2.000 rumpun bahasa. Sesuatu yang menakjubkan, karena atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.